Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Uli. Kali ini kita akan belajar tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM. Nah, sebelum kita masuk pada bentuk-bentuk pelanggaran HAM, terlebih dahulu kita mengetahui faktor-faktor penyebabnya. Pertama, faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Contohnya, sikap egois, rendah kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Contoh, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, bentuk-bentuk pelanggaran HAM ini ada contohnya. Pertama, kita perhatikan gambarnya, yaitu adanya perlakuan perbedaan diskriminasi, contohnya antar laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang kedua, bentuk pelanggaran HAM adanya penyiksaan, bisa dilihat pada gambar kedua. Kemudian yang ketiga, pelanggaran genosida, ini termasuk pelanggaran HAM yang berat. Kemudian selanjutnya pada gambar keempat, yaitu penggunaan bahan makanan yang berbahaya, contohnya penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi takaran, penggunaan bahan berbahaya yang dilarang pada pangan, contoh boraks, formalin, aldomin B, methanol yellow. Nah, ini adalah sebagian dari bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di sini bisa diperhatikan ada dua contoh kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan lingkungan. Satu, kasus pencemaran Laut Timor. Yang kedua, pembakaran hutan di Jambi dan Riau. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Bisa dilihat ada 4 contoh. 1. Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. 4. Tragedi Semanggi 1 pada tanggal 13 November 1998. Contohnya adalah upaya penegakan HAM di Indonesia. Pertama, yaitu upaya pemerintah dalam menegakkan HAM, contohnya adalah pembentukan Komnas HAM pada tanggal 7 Juli 1993. Kedua, pembentukan instrumen HAM. 3. Pembentukan pengadilan HAM. Upaya penanganan kasus pelanggaran HAM bisa dilihat dari 1. Upaya pencegahan. Contohnya, supremasi hukum ditegakkan, peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. 2. Penanganan. Penanganan bisa dilakukan melalui peradilan HAM yang bisa menjamin terwujudnya nilai Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan Si Anton membeli kubis, tidak lupa membeli tomat. Terima kasih sudah tonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe.